warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi ya kita di pelajaran ilmu pengetahuan sosial ya setiap hari Selasa gitu ya. Dan hari ini kita akan membahas masih di bab 2. Namun sebelum kita belajar ya, alangkah baiknya kita berdoa. Iya, berdoa dulu. Yuk berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan ketua kelas dipimpin. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan nanti diberi kelancaran ya hingga nanti pulang nanti berkah untuk kita semua. Lalu hari ini siapa yang gak masuk? Harila, kenapa? Harila aja. Iya. Berarti hari ini ada 27 ya? Iya. Nah, yang sakit Harila. Berarti teman-teman udah tahu belum lagu himne guru kemarin kan habis ngerayain itu ya hari guru gitu ya. Udah pada tahu hari apa namanya lagunya? Udah pada hafal belum? Cuma tahu. Ah? Tahu ya. Nanti kita nyanyi bareng-bareng ya. Siapa ini? Yang jadi dirijen siapa? Milge, ayo maju Milge. Ayo ini aja. Siapa namanya? Hansa, silakan maju Hansa. Ah? Hansa, silakan Hansa. Ya sebelumnya Hansa. Kita nyanyi bersama-sama ya, semuanya berdiri karena Hansanya berdiri, kalian juga harus berdiri. Bu Fitri juga berdiri. Milge nyanyi ya. Lagi sama orang nyanyi. Ada liriknya tenang aja ya. Ayo, 1, 2. Wahai engkau ibu bapa
Nah, oke. Siapa yang biasa melakukan hal ini di rumah? Sama adiknya atau sama kakaknya, sama mamanya atau sama papanya? Ya, ini kejadian apa ini? Berantem rebutan apa? Iya. Lebih tepatnya ini adalah rebutan remote TV. Ya, yang satu maunya nonton sinetron. Yang satu maunya nonton Umi Dipin. Yang satu mau nontonnya bola. Ya kan? Karena lagi World Cup kan. Semalam apa sama apa? Korea sama Ghana. Ya, yang menang Ghana apa Korea? Ghana. Ya, yang menang Ghana. Kalau Portugal menang nggak semalam Ronaldo? Ya pada suka nonton bola ternyata ya. Tapi awas ya, kalian boleh gitu ya suka sama bola, tapi nggak boleh kesiangan nantinya ya. Nah ini ada bukan sambungan korelasi atau hubungannya dengan materi yang akan kita akan kita bahas nanti ya. Ini adalah ada adik sama kakak rebutan remote TV. Mungkin kalian juga di rumah sama aja ya. Kayak gini. Bu Fitri juga dulu sama kayak gini sama adiknya. Satunya bisa nonton apa, satu nonton apa gitu ya. Nah, namun coba kita lihat lagi ya, kemarin kita sempat belajar apa sih? Nah, kemarin itu kita belajar tentang apa? Masih ingat? Pluralitas ya, ragam budaya Indonesia. Lalu, nah yang sebelum itu, nah ini ada ayat Al-Quran gitu ya yang bercerita tentang konflik gitu ya, tentang berantem, tentang apa ketidakakuran ya. Nah di sini ada di Quran surat Al-Imran 103 yang berbunyi, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai ya. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Jadi kita diminta untuk tidak bercerai-berai atau berantem. Kalau misalnya ada sedikit masalah harus diselesaikan dengan baik ya. Jangan eng-engan. Siapa yang pernah eng-engan di sini? Eng-engan tuh apa ya? Ya musuhan gitu ya. Gak balak ya. Gak boleh ya. Kalau misalnya kita sesama muslim itu gak boleh ya. Boleh misalnya jengkel, boleh jengkel sedikit aja boleh, tapi gak boleh lebih dari 3 hari. Kalau misalnya seandainya teman kalian yang salah kepada kalian ya, contohnya ngambil air minumnya nggak bilang-bilang atau ngambil makanannya nggak bilang-bilang, kita nggak bilang-bilang, terus kamu yang sebel banget gitu ya. Ya ampun, misalnya itu kan air maksudnya untungnya apa ya bahasanya ya? Ya tinggal dikit, tinggal buat aku doang, tapi dia minum gitu, kamu sangat marah. Nah itu kamu diemin dia sampai lebih 4 kalinya, itu nggak boleh. Kalau misalnya temanmu nggak peka, maka kamu bicara aja, sampaikan kesalahannya apa, gitu ya. Aja menang baik, aja diem baik, nggak boleh diem aja ya. Tapi harus disampaikan kesalahan lo ini, gitu ya. Terus kalau misalnya dia nggak mau minta maaf ya, seyogianya mah harusnya minta maaf gitu. Kalau misalnya orang yang masih memiliki hati yang sehat gitu ya, ketika dia dia tahu salah, dia akan minta maaf. Kalau misalnya dia tahu salah, dia nggak mau minta maaf, berarti dia memiliki sifat
yang aku, saya nggak pernah salah, saya selalu benar. Biasanya gitu. Oke, nah tujuan hari ini nanti kita belajar tentang konflik sama integrasi sosial. Ada yang bercerai-berai, maka ada yang berkumpul gitu ya. Pokoknya seperti kutub utara, pasti kalau ada kutub utara ada kutub selatan, ada kanan ada perempuan ada laki-laki. Seperti itu juga konflik gitu ya. Ada konflik maka ada integrasi sosial. Nanti kedepannya teman-teman diminta untuk belajar tentang keduanya gitu ya. Sampai nanti bisa menyajikan hasil pekerjaan kalian di depan teman-teman. Tapi minta bergilir, kalau misalnya kemarin sudah minta teman yang lain untuk membacakannya seperti itu yang menyampaikan. Nah, bersatu kita teguh, bercerai kita tentu sesuai Quran surat tadi Al-Imran. Di sini sudah berkelompok ya. Di sini kita berkelompok lagi. Absen 1 sampai di sini ada berapa? Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6. Silakan, nggak apa-apa berkumpul absen 1 sampai 5. Ya. Absen 1 sampai 5 di sebelah sini. Ya, ayo silakan pindah bawa bukunya saja. Lalu absen 6 sampai 10 di sini. Absen 11 sampai 15 di sebelah sana. Ya. Dan absen 26. Barang siapa yang dia absen 26 di sebelah sana. Apa? Nah, 1, 2, 3 di sebelah sana. 16 sampai 20 di sebelah sana. Terus yang terakhir sebelah sini, pojok sebelah sana ya, 21 sampai 25. Yang tengah sini dikosongin aja. Lintang absen 12 mental. Jadi absennya betul di situ. Iya betul di situ. Apa? 2 absen di mejanya kurang beres. Ibu, saya 26. Ibu, kurang. Iya 26 di iya. Apa? 18 ya. Iya betul. Nah, silakan. Ya. Aku. Oke. Siapa 27? Ya, Sudah semuanya? Kalau ada kursinya, geret kursinya nak. Ambil kursi ya. Dia di mana nanti bisa duduknya? Kalau bisa duduknya tuh 16 berarti kursi ya. Oh iya, di sono ya Bu ya. Jadi sebelah sana kan? Iya. Oke Bu, sudah ya. Kok ininya sebelah sananya udah ada. Geser. Geser dulu sebelahnya tuh yang. Ya. Oke, sudah ya. Nara di mana? Oke, udah semua ya. Baik. Terima kasih sudah bekerja cepat gitu ya, cepat dan tepat. Oke. Nah, di sini ada contoh gitu ya, ada video yang Bu Fitri tahu kalian jarang nonton berita. Kalian nontonnya apa? Anime, Jero, Bomba, Desi Judge, Desi Judge. Iya. Intinya kalian supaya nontonnya di YouTube ya. Jarang nonton. Oh, Netflix ya. Nah sekarang Fitri mau ngajakin kalian buat nonton video. Nonton video. Ini adalah bapak-bapak. Oke, bisa disimak dulu ya. Nggak mau
Suaranya belum ini ya. Pulau Pasir terletak sekitar 170 km dari Pulau Rote, Tenggara Timur, dan 320 km dari pantai barat Laut Australia. Indonesia dan Australia sebenarnya sudah menyepakati status Pulau Pasir. Secara teritorial, Pulau Pasir ini merupakan bagian dari Australia. Namun dalam kesepakatan tahun 1974, Australia akan menghormati tradisi warga Rote dan NTT yang nelayannya kerap menjadikan Pulau Pasir ini sebagai titik singgah untuk mengisi air dan perbekalan lainnya. Tradisi ini telah terjadi bahkan sebelum penjelajah Eropa datang ke Australia. Terkait status Pulau Pasir, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri Abdul Qadir Jalani di Twitter menjelaskan, Inggris sempat menjajah Australia pada abad ke-18. Ketika itu wilayah kekuasaan mereka meliputi Pulau Pasir atau yang bernama Kepulauan Ashburn dan Cartier. Dan kemudian pada 1933 Inggris menyerahkan pulau tersebut ke Australia. Video satu ya. Mau diulang? Dalam oke, kita ulang ya. Peta Indonesia Australia terkait Pulau Pasir di selatan Nusa Tenggara Timur NTT kembali menjadi perhatian setelah warga adat Laut Timur mengancam akan menuntut Canberra soal klaim atas pulau tersebut. Pulau Pasir terletak sekitar 170 km dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, dan 320 km dari pantai barat Laut Australia. Indonesia dan Australia sebenarnya sudah menyepakati status Pulau Pasir. Secara teritorial, Pulau Pasir ini merupakan bagian dari Australia. Namun dalam kesepakatan tahun 1974, Australia akan menghormati tradisi warga Rote dan NTT yang nelayannya kerap menjadikan Pulau Pasir ini sebagai titik singgah untuk mengisi air dan perbekalan lainnya. Tradisi ini telah terjadi bahkan sebelum penjelajah Eropa datang ke Australia. Terkait status Pulau Pasir, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri Abdul Qadir Jalani di Twitter menjelaskan, Inggris sempat menjajah Australia pada abad ke-18. Ketika itu wilayah kekuasaan mereka meliputi Pulau Pasir atau yang bernama Kepulauan Ashburn dan Cartier. Dan kemudian pada 1933 Inggris menyerahkan pulau tersebut ke Australia. Nanti untuk ini yang pertama ya. Kita antara Indonesia Australia. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam sekaligus kaya akan keberagaman suku bangsa. Di antaranya ada suku Minangkabau, suku Betawi, suku Wamena, dan masih banyak lagi. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan. Tapi nyatanya, masih banyak perseteruan yang timbul akibat perbedaan. Di kota ini masih terdapat rasisme. Tidak jarang pemicunya disebabkan karena hal sepele seperti ejek-ejek. Hal buruk ini tidak akan terjadi jika kita saling menghargai atas segala perbedaan, mulai dari perbedaan budaya, perbedaan keyakinan, perbedaan warna kulit. Sudah saatnya kita berubah menjadi lebih baik, di mana mayoritas bersatu dengan minoritas dalam rasa solidaritas. Dimulai dari diri sendiri, lalu berbiasakannya pada orang lain. Karena perbedaan itu akan besar menjadi satu. Mari saling menghormati dan menghargai, karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Satu bangsa. Ini ya.
sengketa Pulau Pasir. Yang kedua adalah tentang Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ada yang mau hadir nggak? Ada yang mau hadir nggak? Mau. Ayo dong bersuara. Bukan bersuara mau, tapi Bu Fitri mau minta suara kalian, pendapat kalian tentang yang tadi, video yang tadi berdua. Satu untuk video yang Pulau Pasir dan satu untuk video yang Bhinneka Tunggal Ika. Siapa yang mau? Tadi katanya mau. Ayo, siapa? Bu Fitri tidak akan tidak akan menunjuk. Yuk, siapa? Ayo. Ara mau? Coba lihat silakan. Yang video mana aja terserah. Kalau misalnya ada yang sesuatu yang mau dipertanyakan atau misalnya berpendapat dulu, parah aja deh. Pilih yang mana? Apa? Ya itu isinya video yang sama. Di situ kan terjadi hampir perselisihan antara Australia dan Indonesia pada Pulau Pasir. Tetapi Australia menghargai orang NTT di situ karena mereka bernelayan dan suka beristirahat di situ. Dan Indonesia juga tidak mengklaim Pulau Pasir milik Indonesia yang sudah dijelaskan oleh Menteri di Twitternya. Satu lagi. Silakan maju ke depan dulu. Yang kedua ya, video kedua. Jadi pendapat saya untuk video kedua itu ada kaitannya sama video yang pertama. Jadi jangan mempermasalahkan. Jadi kita harus saling menghargai. Kayak contohnya Australia tadi. Jadi tidak ada maksud. Jangan dilihat adanya, nilainya jangan dilihat, tapi lihat keberaniannya ya. Oke, terima kasih. Ya, jadi betul tadi kata Ara, di Pulau Pasir itu sebetulnya secara teritorial itu Pulau Pasir masuknya ke Australia, ya. Disengketakan sama apa? Karena dari zaman dahulu sebelum ada bangsa Barat masuk ke wilayah kita, ke Asia, itu sudah menjadi tradisi nelayan di sana di NTT ya, untuk pergi ke Pulau Pasir untuk bersinggah sebentar gitu ya, bersinggah sebentar untuk beristirahat ketika mencari ikan. Namun ketika sudah ada peraturan gitu ya, peraturan secara teritori masuk ke Australia, dan kita pun gitu ya, dari pemerintah kita pun mengiyakan bahwa Pulau Pasir milik Australia, dan Australia pun tidak mempermasalahkan ketika orang-orang NTT ingin bersinggah di situ, gitu ya. Oke, lalu yang kedua tadi betul, kita nggak boleh yang namanya berselisih, nggak boleh rasis. Ada yang untuk sekarang ini ya sudah dirubah semua ya. Jadi nggak, kalau zaman Fitri SMP dulu ada yang
rambutnya lurus, ada yang kribo gitu, ada yang keriting, pasti ada aja, ada yang kepalanya botak gitu, pasti di panggilnya kadang-kadang botak gitu, yang keriting gitu kan, kribo pasti ada yang seperti itu nggak boleh. Ataupun misalnya warna kulit, ya, ada yang putih, ada yang hitam, ya, semuanya adalah ciptaan Allah yang harus disyukuri. Kalian semua cantik di sini, nggak ada yang ganteng, betul? Betul, nggak ada yang ganteng, ya, cantik semua, nggak ada yang jelek. Karena cantik itu adalah relatif, tapi yang mutlak adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cantik itu nggak membuat kita bisa masuk surga, yang bisa bawa kita masuk surga adalah takwa. Apa sih? Amalan, ya betul, amal kita. Jadi kalau misalnya ketemu yang lebih cantik, misalnya jajaran gitu sama Dian Sastro Wardoyo, jangan insecure. Ya, belum tentu Dian Sastro itu soalnya lebih rajin daripada kita. Kita boleh insecure sama orang yang sholatnya rajin, puasanya rajin, hafalannya rajin, murojaahnya rajin gitu ya. Kita baru boleh insecure, maksudnya minder gitu ya. Tapi kalau misalnya secara fisik atau harta atau tahta, kita tidak boleh iri ya. Oke? Ya. Lanjut lagi. Nah, itu tadi ya berkaitan dengan yang video kedua tadi yang tentang integrasi sosial. Jadi integrasi sosial itu apa, Bu? Integrasi sosial itu proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan, ya. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai dan lain sebagainya. Makanya sebelum kita membahas konflik, kalian belajar dulu yang namanya pluralitas kemarin. Biar apa? Biar paham di kehidupan nyata kita memang banyak terjadi konflik, tapi bagaimana caranya kita bisa meminimalisir konflik tersebut. Jadi mengesampingkan yang namanya ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan dan lain-lain. Kemarin ada yang baru ya, maksudnya kabar terbaru di pengungsian Cianjur gitu ya. Jadi ada bukan yang mie, tapi yang tenda. Jadi ada capnya, ada cap, bukan cap, siapa yang kayak tanda gitu ya. Tanda itu dari gereja mana gitu ya, kalau nggak salah, atau dari umat Kristen mana gitu ya. Nah itu dicabut. Nah itu sebetulnya nggak boleh. Karena apa? Mungkin itu sebagai tanda, oh itu pemberian dari siapa. Kita sebagai manusia kan nggak boleh membedakan agama. Kalau saling membantu itu boleh, kita bantu orang Kristen boleh, orang Kristen bantu kita juga boleh. Tapi satu yang nggak boleh dipaksakan adalah akidah agama kita, ya. Kalau harus minanas kita boleh, tapi kalau misalnya sudah menyangkut dengan akidah sudah tidak boleh, ya. Oke, ini ada faktor ya, nanti kalian bisa lihat faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya proses integrasi. Jadi kesatuan itu ada faktornya gitu ya. Yang pertama ada homogenitas kelompok. Homogen itu sama ya. Karena kalau di sini nih homogennya kenapa? Semuanya berkerudung. Kalau di SMP negeri heterogen, ada yang pakai kerudung, ada yang pakai kerudung, ada yang enggak gitu ya. Terus agamanya, religinya homogen, semuanya Islam. Kalau di sekolah lain mungkin heterogen, ada yang Kristen, ada yang Buddha, ada yang Konghucu gitu ya, Katolik, ya betul. Lalu yang kedua ada besar kecilnya kelompok. Yang ketiga mobilitas geografis, ya. Semakin sering anggota suatu masyarakat datang dan pergi, semakin besar pengaruhnya bagi proses integritas, gitu ya. Lalu yang keempat adalah efektivitas komunikasi. Semakin efektivitas komunikasi, semakin cepat pula integrasi anggota masyarakat tercapai. Jadi ini adalah faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya proses integrasi. Nanti kalian bisa memperdalamnya
ketika mengerjakan AKPD dan membacanya di rumah ya. Lalu di sini ada bentuk-bentuk integrasi ya, ada 3. Yang pertama normatif, fungsional, koersif. Tadi kita sempat belajar ini ya. Ini sekilas saja. Lalu ada proses integrasi, ada 2 asimilasi dan akulturasi. Nanti bisa diperdalam lagi ketika di AKPD ya. Nah, bersatu kita teguh, bercerai kita. Nah, kalian sudah berkelompok, maka nanti Bu Fitri akan memberikan lembar kerjanya ya. Masing-masing kelompok akan diberikan lembar kerja oleh guru, lalu kelompok menyelesaikan permasalahan yang ada di lembar tersebut. Semua anggota kelompok wajib berperan aktif. Nah, selama ini teman-teman ada nggak yang belum aja? Maksudnya bengong gitu ya, mereka mengerjakan, ada nggak? Ada. Nah, kalau misalnya di kelompoknya ada, yuk mulai sekarang kita bareng-bareng ngerjain itu ya. Maksudnya sama-sama kita belajar. Oh, oke. Bu Fitri bagikan dulu ya. Ini kalau kaldu. Ini 1, ini 3. Oh ya, boleh ngambil handphone ya, silakan. Apa? Semua nggak apa-apa, boleh. Itu apa? Berapa lembar? Semua boleh ya. Oke teman-teman, sudah semua mendapatkan ya. Nah ini adalah salah satu contoh konflik ya. Itu yang pengaturan. Jadi nggak usah dibaca ya kayaknya. Jadi ini adalah mungkin hanya ingin menggambarkan bahwa kita ya ada yang namanya konflik antar negara. Lalu ini ada tawuran.
teman-teman diminta di poin 5 ada berikan contoh konflik yang ada di sekitar kalian, lalu berikan pendapat bagaimana cara untuk mengendalikan hal tersebut gitu ya. Jadi silakan diskusi, ada konflik apa? Ataukah ada Bu, di dekat rumah saya ada konflik antar tetangga gitu ya, atau konflik antar orang tua dan anak. Kan ada ya di drama yang kemarin itu ada anak yang membunuh anak yang membunuh orang tuanya, itu adalah salah satu dari konflik gitu ya, boleh gitu ya. Lalu di LKPD yang satunya teman-teman silakan, di situ ada alamat YouTube ya, silakan boleh dibuka dulu, dilihat, tonton bareng-bareng teman-temannya. Lalu teman-teman silakan kerjakan sesuai dengan permintaan atau perintah yang ada di sini, gitu ya. Lalu finalnya kalian diminta untuk mengambil hikmah ya, mengambil hikmah atau apa yang kalian dapatkan, manfaat yang kalian dapatkan setelah mengerjakan LKA tersebut, gitu ya. Bu Fitri akan beri waktu kalian, ini jamnya jam 2. Bu Fitri akan beri waktu kalian selama 15 menit, cukup? Sekarang 9.51 ya, berarti nanti sampai 10 lebih 10 ya. Ya, kalian harus sudah selesai 10.10. Silakan bekerja sama ya, yang lain mencari referensi, yang mau ngerti silakan boleh mencari referensi di buku ya. Oke, selamat bekerja.
Ini salah tulis dong. Kayak kita. Cari yang sesuai aja. Jadi kita pakai ini Bu, pakai yang Oh iya iya. Udah lah motor ini yang ini ya, apa namanya pengendalian? Iya, ini betul. Apa yang ada di sekitar yang number tuh bagi-bagi
Waktunya 4 menit lagi. Waktunya 4 menit lagi ya. Ladies, time is up. Ya, aku silang. Sudah selesai ya, waktu sudah selesai. Bu Fitri ingin menunggu siapa yang ingin menyampaikan terdahulu. Kelompok mana? Kelompok Zahra. Oke, silakan kelompok Zahra. Zahra dan kawan-kawan boleh maju ke depan semuanya. Enggak ada yang
plastik yang ada di sekitar kalian. Berikan pendapat bagaimana cara untuk mengendalikan tersebut. Terjadi pertengkaran antara pelajar dan siswa. Cara untuk mengatasinya yaitu menasehatinya dengan baik-baik dan tidak menggunakan kekerasan. Sebutkan faktor terjadi dari konflik tersebut. Karena adanya faktor perselisihan atau belajar memiliki perbedaan pandangan, lemahnya kontrol pada diri para pelajar tersebut. Jelaskan dampak yang terjadi dari konflik tersebut. 1. Kematian dan luka bagi para pelaku dan masyarakat. 2. Trauma terhadap secara siswa dan masyarakat. 3. Rusaknya metafizik. 4. Rusak antara pada daerah yang sedang berlalu lalang, rusaknya jika pelajar. Apa sepatutnya yang dilakukan oleh pelaku konflik agar konflik itu tidak terjadi? Pertama, saling menghargai walaupun ada perselisihan. Kedua, tidak menyimpan perasaan buruk. Ketiga, berpikir dulu sebelum bertindak atau tidak menyebabkan konflik atau permasalahan. Sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk keren. Keren. Ya, terima kasih kelompoknya Zahra. Kelompoknya Zahra ini tentang tawuran yang dilakukan oleh pelajar di Cirebon. Jadi sekarang ini lagi banyak tawuran pelajar gitu ya. Nah, oke, selanjutnya bullying ya. Oke, silakan bullying maju ke depan. Setelah bullying ini ya, siapa tuh namanya yang pasar BBM atau pasar apa? Oke, setelah ini ya BBM ya. Ini nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami telah mengerjakan atau telah hasil dari video yang sudah kami tonton, yaitu video bullying terhadap anak berkebutuhan khusus oleh pelajar SMA. Sebutkan faktor terjadi dari konflik tersebut. Sang pelaku membercandakan atau mengolok-olok sang korban secara fisik karena sang korban berkebutuhan khusus. Apa sepatutnya yang dilakukan oleh pelaku konflik agar konflik itu tidak terjadi? Sang pelaku menghargai dan tidak melindungi sang korban hanya karena sang korban anak berkebutuhan khusus. Berikan contoh konflik yang sangat disebutkan Allah. Berikan pendapat bagaimana cara untuk mengendalikan tersebut. Konflik antara tetangga karena memanggil kebaraan sebanyak dengan cara negosiasi. Negosiasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.
Di sini aja ya, di sebelah sini. Belakang. Ini masalahnya tentang BBM. Berikan contoh konflik yang ada di sekitar kalian dan berikan pendapat bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Konfliknya ada saat kerja kelompok, terkadang ada yang bekerja dan ada yang tidak. Terkadang orang yang sudah banyak bekerja sedikit kesal pada oknum tersebut. Bentuk pengendalian konflik ini bisa memakai bentuk negosiasi. Sebutkan fakta terjadi dari konflik tersebut. Karena buruh yang mahasiswa menolak kenaikan harga BBM. Harga BBM sendiri naik karena menilai keluarganya ada banyak dampak yang terjadi dari konflik tersebut. Dampaknya adalah menyebabkan inflasi yang akan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, penurunan upah real dan konsumsi rumah tangga yang membuat terjadinya demo. Maka sepatutnya dilakukan oleh pelaku konflik agar konflik itu tidak terjadi dengan cara yang bersifat bijaksana, karena perubahan sosial itu dapat terjadi berdasarkan mempengaruhi pola hidup masyarakat. Tapi karena tetap harus menyesuaikan pikiran dan menghadapi perubahan tersebut dengan baik. Ya, dari banyak ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Oke, yang apa namanya? Demo pasar siapa ya? Kelompoknya Raisa apa? Oh, tawuran juga. Yang demo pasar berarti nggak ada ya? Oke, silakan kelompok Raisa dulu atau kelompoknya Hansa dulu yang maju? Kalian baca yang ini aja, yang ini. Ya, yang ini aja. Karena kan sama kan tawuran kan sudah kayak tadi. Oke, silakan kelompoknya siapa dulu? Baca ini loh. Ya. Udah sok, Hansa dulu yang depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewakilkan teman-teman kelompok saya untuk membaca jawaban diskusi kami. Berikan contoh konflik yang ada di sekitar kalian. Berikan pendapat bagaimana cara untuk mengendalikan konflik tersebut. Karena tadinya gak tahu kalau misalnya ininya ada satu pautnya sama ini, jadi kita jawabnya konflik keras di antara warga, yaitu menjunjung tinggi rasa saling menghormati, menghargai perbedaan, dan meningkatkan kesadaran pribadi. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Hansa. Oke, selanjutnya kelompok gelas. Siapa yang mau berbicara? Raisa atau siapa? Ya udah gue ganti taruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kecelakaan mautnya terjadi di Srengsen Sawah, Jakarta Selatan pada 6 Oktober. Kasus ini mencuat ke publik setelah pihak keluarga korban curhat di medsos karena kasus kecelakaannya tidak ditindaklanjuti. Latif memastikan bahwa pengusutan kasus ini masih berlanjut. Nantinya polisi akan melihat kasus secara keseluruhan sehingga bisa memutuskan apakah ada tersangka dalam kecelakaan tersebut. Harusnya pihak kepolisian juga cepat jika ada suatu kasus dicari apakah ada saksi mata atau tidaknya. Kan katanya polisi itu mengayomi masyarakat. Kenapa kasus ini tidak ditindaklanjuti dengan cepat? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi sudah semua ya dari masing-masing kelompok. Oh ya, Bu Fitri belum ngambilin hasilnya. Oke, kalau gitu mana hasilnya? Dua-duanya. Kelompok Fitri juga. Nah, lalu apa kesimpulannya? Jadi kata Hansa sangatlah penting menghargai, menghormati antar perbedaan yang di antara kita. Jadi ini bentar. Di setiap konflik gitu ya, di kehidupan kita pasti ada yang namanya konflik ya. Dan konflik-konflik itu nggak serta-merta muncul sendiri. Ada yang namanya faktor gitu ya, faktor yang terjadi. Kenapa konflik itu bisa ada? Lalu pasti ada yang namanya dampaknya. Ada yang positif dan ada yang negatif. Tadi kalian sudah menyebutkannya gitu ya. Banyakannya positif apa negatifnya? Negatif. Lalu sebetulnya sebelum adanya konflik kita tuh bisa memilih gitu ya. Karena hidup itu kan adalah pilihan gitu ya. Mau konflik atau enggak. Nah, setelah kalau ada konflik, harusnya kalau misalnya udah ada konflik, biar nggak terjadi konflik itu gimana? Nah, di sini teman-teman bisa aplikasikan nanti di kehidupan sehari-hari dengan adik kalian, dengan kakak kalian, dengan ibu kalian, ya. Bagaimana kalian harus memanage diri kalian dengan baik. Bukan berarti yang pintar marah, ya, yang selalu apa ya namanya ya, yang selalu pendapatnya dipakai. Kalau misalnya, Bu, saya kalau di rumah selalu diturutin sama orang tua saya. Hebat kan saya, nggak ada yang bisa ngalahin gitu. Ya, bukan berarti kalian hebat seperti itu. Tapi orang yang hebat adalah orang yang bisa mengejar hawa nafsunya. Ya, jadi kalian harus memilih sebaiknya saya bagaimana. Kalau misalnya kita bisa slow, ya, maksudnya bisa meredam diri kita, menyejukkan diri kita. Kenapa kita harus membakar api di tubuh kita? Kenapa kita harus marah-marah? Kalau bisa kita bisa menyelesaikannya dengan kepala dingin, ya. Ini bekal loh nak, bekal sampai kalian kapanpun mau di tempat kerja, mau nanti kalian berumah tangga, apalagi berumah tangga itu pasti banyak ada perbedaan gitu ya. Banyak perbedaan yang nanti akan kalian dapatkan. Jadi itu konflik akan muncul ketika dua insan tersebut ya, suami istri ini nggak cocok. Tapi kalian bisa memilih, ya, bisa memilih apakah kalian bukan apa
mengedepankan ego kalian atau kalian lebih memilih untuk mengalah? Mengalah bukan berarti kalah. Itu ya. Oke. Siapkan handphone. Ya. Handphonenya udah siap? Bu Fitri sudah kirimkan linknya. Ya, Bu Fitri sudah kirimkan linknya. Silakan dibuka linknya, lalu silakan bermain ya. Sudah mulai dimulai ya. Yang nggak bawa HP gimana, Bu? Ikut aja sama temannya dulu, sama teman sebelahnya. Silakan. Apa sih diarahin? Oh, kayak yang bahasa Inggris itu. Gimana boleh buat? Kenapa sih, Queen? Oke. Ya sih, Queen. Pas-pas nih. Nanti kalau itu hasilnya disulit-sulitin ya. Iya. Dapatnya nilai berapa? Disulit-sulitin ya. Kalau misalnya udah selesai, ulang lagi ya infonya. Jangan lupa di screenshot nilainya ya. Bu, pertanyaan juga. Iya ya. Yang kelihatan. Ibu, soalnya panjang banget, nggak bisa keluar. Oh
Cuma Via. Belum ada yang selesai. Baru masuk, Bu. Kok udah gini gimana? Ibu mana? Apa desa? Oke, udah belum? Ibu di rumah boleh nggak? Oke, udah selesai. Yang udah kiri yang selesai di kiri dulu ya. Iya, sementara yang baru skor apa peringkat satunya Hamza. Ayo siapa lah yang mau? Ini lagu-lagu sama. Ibu berapa soal sih tuh? Lagi baca soalnya. Oh, Itu, nah awalnya jadi bener. ada 10 soalnya. Minjem sih. Oh, malah. Yuk. Iya, harusnya diulang ya. Kalian mau mati apa ya? Diulang-ulang. Iya, kenapa nggak mau dilihat lagi soalnya bingung pertanyaannya. Oh. Iya, cepet banget. Waktunya 2 menit lagi ya. Tapi bukan jawabannya pertanyaannya bisa. Kalau itu mau istirahat. Apa sih mana? Ibu tadi aku udah bagus nama. Ini tuh ulangan. Ulang lagi satu. Aku tadi salah. Ibu. Ini tuh yang peringkat Nah, kalau udah selesai, kan nanti muncul ya ada peringkat lihat jawaban gitu ya. Nah, kalian yang klik peringkatnya lalu ditulis namanya siapa gitu ya, biar kelihatan peringkatnya berapa. Oke? Yuk, 5 menit lagi ya. Sedikit kok, soalnya cuma 10. Tiga teratas dapat hadiah ya. Jangan lupa peringkatnya. Bisa nggak? Gue yang dipoto peringkatan apa? Nah, Itu skornya. Skornya yang itu loh.
diselesaikan ya. Kalau sudah, HP dikumpulkan silakan untuk Aulia, Sahi, Maura, Rita, Anissa, Hamza, dan Fia. HP dikumpulkan. Oke, yang lain diselesaikan. Kalau belum berhasil, boleh dicoba di rumah guys. Ibu, saya juga. Ya udah kalau saya ini aku berapa? Bu Fitri keberapa? Gak usah sih. Belum masuk ya. Oke, sudah ya. Nah, untuk yang Bu Fitri panggil, silakan maju ke depan ya. Ini ada 3 terbaik. Bu Fitri bentar. Silakan dikumpulkan semua dulu. Nanti Bu Fitri baru update apa? Ya, nanti lagi nggak apa-apa. Nanti lagi nggak apa-apa. Coba screenshot dulu aja. Bu Fitri yang dulu apa? Ya, oke, siap cinta. Ya, wis nggak apa-apa. Langsung Bu Fitri panggil. Ya, betul. Ini ada yang berdua awal ya hadiahnya. Oke. Raisa sudah? Belum? Belum? Oke, tunggu. Queen, udah belum? Ya. Oke, bagi yang namanya Bu Bibi semua, silakan ke depan. Ya. Silakan Nadira, Nova dan Zara dan Aulia Sahi. Silakan maju ke depan. Bertiga ini silakan di sebelah sana. Ini yang kedua ada itu separuhan aja. Oke, silakan ya karena ya dikumpulin. Nadira, Nova dan Zara, Aulia Sahi sebelah sana. Ayo Aulia Sahi. Oke, yang lain bisa dicoba di kemudian hari. Jangan dilihat kasihan loh kalau separuhan, saya kasihan. Nanti berbagi aja ya sama yang lainnya ya. Oke, Nadira, selamat, 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 selamat. Oke. Silakan boleh duduk kembali. Terima kasih. Oke, teman-teman jangan lupa ya di rumah digali kembali ya, digali kembali untuk pembelajaran kita di bab 2 tentang mobilitas karena pekan depan kalian sudah harus apa? PAS. Jadi kalian harus dibaca kembali dari awal ya. Mobilitas vertikal, mobilitas horizontal, tentang pluralitas, dampaknya, faktornya, semuanya dibaca kembali dan siapkan diri kalian untuk mengikuti ujian PAS. Dikurangi juga mainan handphonenya. Oke? Tidak. Ya, dia bilang tidak. Ya, nggak apa-apa, ini demi masa depan kalian karena ujian PAS tidak datang 2 kali dalam kehidupan kalian. Hanya sekali ya di kehidupan kalian. PAS kelas 8 semester ganjil cuma sekali ya dalam kehidupan kalian. Jangan sampai terulang gitu ya, jangan sampai terulang. Kalau terulang berarti kalian tandanya gak naik kelas ya, jangan sampai terulang. Makanya kalian gunakan waktu sebaik mungkin, belajar di rumah ya, lalu siapkan secara knowledge, maksudnya knowledge itu belajar materi
Lalu secara rupiah, jangan sholatnya jangan bolong-bolong, lalu tahajudnya yang kokoh. Jangan lupa satu, yaitu minta maaf kepada orang tua dan minta ridhonya. Oke? Ya. Oke, sekian dari Ibu Fitri ya pembelajaran hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian.